Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sore ini kita masuk tanggal 5 Sya'ban. Maka bagi yang membaca Al-Quran dengan perhitungan tanggal, ini adalah juz kelima kita membaca Mushaful Quran. Bagi yang ingin khatam dalam 1 bulan. Dan kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-32 dari kitab Al-Arba'un An-Nisa'iyah. InsyaAllah sore ini kita akan baca hadis 32 sampai 38. Faqala al-muallif hafizahullah al-hadithu tsani wa thalathun, hadis 32, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala tulliqat khalati, telah dicerai bibi saya, fa aradat an tajudda nakhlaha, maka dia ingin untuk memanen pohon kurmanya. Fa zajaraha rajulun an takhruj, maka dilarang oleh seorang laki-laki bahwa dia keluar. Fa'atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengatakan, bal juddi nakhlaki, bahkan silahkan kamu panen pohon-pohon kurmamu. Fa innaki, di situ tertulis fa innaka, salah ya, fa innaki, karena sesungguhnya engkau, asa anta saddaqi, barangkali kamu bisa bersedekah, atau taf'ali ma'rufan, atau kamu bisa berbuat kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini bicara tentang wanita di dalam masa iddah. Dan masa iddah ada 2 macam. Yang pertama masa iddah karena ditinggal mati oleh suami. Yang kedua adalah masa iddah karena dicerai oleh suami. Nah, yang dibahas dalam hadis ini adalah masa iddah yang dicerai oleh suami. Bolehkah orang yang sedang di masa iddah dia itu keluar dari rumahnya? Maka di sini hadis menunjukkan bahwasanya dia boleh untuk keluar dari rumahnya apabila ada sebab, yaitu hajat untuk keperluan dunia. Juddi nakhlaki, dia boleh untuk memanen pohon-pohon kurma dia. Diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ketika masa iddah, maka dia boleh juga untuk keluar apabila ada hajat, baik itu hajat dunia maupun hajat agama. Hajat dunia seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu panen kurma, atau kalau di Indonesia misalnya beli sayuran di pasar atau di warung, ya tidak ada masalah. Atau untuk hajat agama, yaitu misalnya hadir dalam pengajian, atau juga untuk salat jamaah di masjid. Meskipun wanita lebih bagus salat di rumah daripada dia salat di masjid nih, tapi tidak ada masalah karena memang itu termasuk suatu hajat agama, yang menghadiri pengajian dan sebagainya. Sebagian orang menganggap bahwa wanita yang sedang masa iddah ditinggal mati suami tidak boleh keluar rumah sama sekali karena memahami salah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, umkuthi fi baitiki, tinggallah kamu wahai orang yang ditinggal mati oleh suami, fi baitiki, di dalam rumahmu, hatta yablughal kitabu ajalah, sampai habisnya masa iddah. Memang ini perintah supaya dia berada di rumah, tapi bukan berarti total tidak boleh keluar sama sekali. Karena itulah para ulama mengatakan diperbolehkan keluar untuk hajat-hajatnya, meskipun masih dalam masa iddah, masih dalam masa berkabung ini. Yang penting tidak berdandan, karena orang yang ditinggal mati oleh suaminya dia harus melakukan ihdad, yaitu berkabung selama 4 bulan 10 hari. Dan itu adalah definisinya berkabung itu meninggalkan berhias, meninggalkan berdandan. Maka kata-kata umkuthi, tinggallah di rumah, ini bukan berarti sama sekali total tidak boleh keluar rumah ya.
Karena kalau dipahami seperti itu nanti kita akan salah juga dalam menafsirkan ayat, yaitu surah Al-Ahzab ayat 33. Waqirna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan menetaplah kamu di rumah. Qirna atau qarna, dua qiraah ya. Wa qarna fi buyutikunna, menetaplah di rumah. Apakah berarti tidak boleh keluar sama sekali? Tidak ya. Jadi tetap boleh keluar apabila ada hajat-hajatnya. Karena itu jangan salah paham terhadap masalah ini. Perempuan dalam masa iddah boleh keluar apabila ada hajat yang menyebabkan dia hendak keluar. Adapun untuk rekreasi dan sebagainya itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innaki asa an tasaddaqi, menunjukkan bahwa orang yang sudah mendapatkan rezeki maka dihasung dia untuk bersedekah. Kamu akan panen pohon kurmamu, kamu bisa bersedekah. Nah, ini secara tidak langsung Nabi menyuruh dia sedekahlah. Ya, meskipun kalimatnya tidak secara langsung menyuruh, tapi ini satu isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dapat rezeki maka jangan dihabiskan semuanya, sebagiannya untuk disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Hadis berikutnya, hadis 33, al-haditsu tsalits wa tsalatsun an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqati, tentang wanita yang dicerai salasan, sudah yang ketiga. Dicerai 3 kali maksudnya sudah yang ketiga kalinya. Maka laisa laha sukna, perempuan ini tidak mendapatkan tempat tinggal pada rumah suaminya, wala nafaqatun, tidak pula mendapatkan nafkah dari suaminya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang sudah dicerai sampai 3 kali, maka dia sudah tidak berhak mendapatkan tempat tinggal maupun nafkah dari mantan suaminya. Meskipun masih dalam masa iddah, ya tidak berhak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena cerainya sudah bain, yaitu sudah putus. Nah, perlu diketahui bahwa cerai itu ada 2 macam. Ada cerai yang raj'i, ada cerai yang bain. Raj'i itu maksudnya masih bisa rujuk kepada istri tanpa ada akad nikah baru lagi. Cukup mengucapkan dengan kata-kata, saya rujuk pada kamu. Nah, maka ini namanya talak raj'i. Kemudian talak bain adalah talak yang sudah putus. Kalau sudah putus, maka kalau mau rujuk lagi kepada istri boleh, tapi harus ada akad baru. Dan talak bain ini juga ada 2 macam lagi. Ada bain sughra sama bain kubra, putus kecil sama putus besar. Kalau putus kecil itu adalah ketika cerainya baru yang ke-1 atau yang kedua, kemudian masa iddahnya sudah habis. Nah, ketika masa iddahnya sudah habis, inilah yang disebut bain sughra, putus kecil. Mau rujuk boleh enggak? Boleh, tapi harus akad lagi baru, mahar lagi baru, kasih mahar lagi. Yang kedua adalah bain kubro, yaitu putus besar, yaitu kalau sudah cerai yang ketiga kali. Maka ini putus besar seperti ini, tidak boleh rujuk kepada istri, kecuali harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, istri ini sudah dinikahi oleh orang lain. Ini syarat pertama. Syarat kedua, istri ini sudah dikumpuli oleh suami yang kedua tadi. Nah, kalau 2 syarat ini sudah terpenuhi, kemudian suami kedua mencerai istri tersebut, nah baru boleh suami pertamanya untuk rujuk. Nah, maka ringkasnya, cerai ada 2 macam, ada yang raj'i, ada yang bain. Yang raj'i inilah yang istri masih berhak mendapatkan nafkah dari suami. Adapun yang bain, baik itu bain sughra maupun bain kubra, ini tidak berhak untuk mendapatkan nafkah atau tempat tinggal dari suami. Maka jangan salah paham terhadap ayat Quran yang mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Pada surah At-Talaq ayat 6. Berilah tempat tinggal kepada mereka, yaitu wanita-wanita yang dicerai, di tempat yang kalian tinggal, min wujdikum, sesuai kemampuan kalian. Wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Jangan disalahpahami, oh ini berarti setiap yang dicerai berhak mendapatkan tempat tinggal. Enggak. Yang berhak mendapatkan tempat tinggal hanyalah wanita yang dicerai, yang cerainya cerai raj'i tadi. Adapun yang bain maupun bain sughra maupun kubra, ini sudah tidak mendapatkan tempat tinggal lagi. Kenapa? Karena kalau masih raj'i, itu dia masih statusnya masih sebagai istrinya. Sehingga hubungan intim juga nggak ada masalah.
Kalau hubungan intim terjadilah di situ rujuk, ya, maka rujuk itu ada dua macam caranya. Boleh dengan kata-kata saya rujuk pada kamu, boleh juga dengan perbuatan, yaitu hubungan intim dengan istri yang sudah dia katakan saya cerai kamu tadi. Maka ini berarti sudah rujuk dengan sebab hubungan intimnya. Adapun yang sudah bain, sudah putus, sudah bukan istrinya lagi. Sentuhan tidak boleh, memandang tidak boleh, dan seterusnya. Tayyib. Kemudian jangan lupa Fatimah binti Qais, perawi hadis ini adalah Fatimah binti Qais yang kemarin sudah kita bahas, yaitu yang disuruh oleh Nabi untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Masih ingat ya, dia adalah seorang wanita Quraisyah, sangat cantik jelita, sementara dinikahkan oleh Nabi dengan Usamah bin Zaid yang merupakan mantan budak maula, dan dia kulitnya sangat hitam legam, seperti orang negro begitu. Hadis berikutnya al-hadits rabi' wa thalathun, hadis 34, wa an Jabirin yarfa'uhu. Jabir memarfu'kan hadis ini, maksudnya hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil hamilil mutawaffa anha, tentang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Qala, Rasul mengatakan, la nafaqata laha, dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Maksudnya dari harta warisan, ya. Hadis dikeluarkan oleh Baihaqi dan rawi-rawinya thiqah, akan tetapi dia mengatakan al-mahfudhu waqfuhu. Yang benar hadis ini mauquf. Jadi ringkasnya, hadis ini benarnya bukan sabda Nabi SAW, tetapi ini hanyalah pendapat dari Jabir radhiyallahu anhu. Itu yang dimaksud mauquf, ya. Jadi mauquf itu maksudnya hadis yang merupakan perkataan sahabat, bukan sabda Nabi SAW. Memang ada tiga istilah, ya. Ada istilah marfu', itu adalah sabda Nabi, mauquf itu adalah perkataan sahabat, maqtu' itu adalah perkataan tabi'in atau generasi setelahnya. Nah, maka di sini ketika dikatakan al-mahfudhu waqfuh, yang benar mauquf, itu berarti yang benar bukan sabda Nabi tapi perkataan sahabat, yaitu di sini adalah Jabir radhiyallahu taala anhu. Perkataan Jabir ini diterima oleh para ulama. Jadi kalau ada wanita yang hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Kenapa? Dia sudah mendapatkan jatah warisan dari suaminya. Nah, sehingga dia tidak lagi ditambahi nafkah, tidak. Demikian juga janinnya yang ada dalam perutnya juga mendapatkan warisan dari bapaknya yang sudah mati. Nah, sehingga tidak perlu lagi ditambahi jatah sebagai nafkah, ya. Sudah cukup dengan warisan yang dia dapatkan dari suaminya tersebut. Berbeda dengan wanita hamil yang dicerai, ya. Kalau wanita hamil dicerai, maka dia masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Kenapa? Karena janin yang ada dalam perutnya itu adalah milik suaminya. Sementara ibunya yang mengandung ini hanya tempat penitipan saja, ya. Jadi anaknya bukan dinisbatkan kepada ibunya, anaknya dinisbatkan kepada bapaknya. Karena yang punya air, punya mani adalah bapaknya di situ. Sehingga anak ini milik bapak, bukan milik ibu, ya. Sehingga ibunya hanya tempat penitipan saja. Nah, maka karena dititipi anak oleh suami tadi, maka si penitip ya harus kasih nafkah dong, ya. Nafkah untuk si ibunya tersebut dan juga nafkah untuk si janinnya kalau itu masih dalam masa iddah. Kalau sudah keluar dari masa iddah, maka nafkah tetap harus diberikan, dan itu sebagai jatah dari janinnya. Karena janin ini memakan susu yang ada pada tubuh ibunya, atau makanan yang ada pada tubuh ibunya, dan makanan itu muncul dari makanan yang dia makan. Nah, otomatis ibunya makan sesuatu, ini harus diganti oleh mantan suaminya yang sudah mencerainya tadi, ya. Dalilnya dalam Al-Quran pada surah At-Talaq tadi yang saya bacakan ayat 6 tadi, ya. Allah mengatakan wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin. Kalau wanita yang dicerai itu hamil, maka nafkailah kepada mereka hatta yadha'na hamlahum, sampai mereka itu melahirkan anaknya. Dan ini mencakup masa iddah maupun di luar masa iddah. Kalau masa iddah, maka nafkahnya itu untuk si ibu dan bayinya. Sementara ketika sudah melahirkan, maka masih dinafkahi, tetapi nafkahnya untuk si bayinya. Kita lanjutkan Kitabur Radha'ah, kitab tentang penyusuan. Maksudnya di sini adalah penyusuan yang menyebabkan mahram.
Jadi seorang ibu menyusui seorang anak yang bukan anak dia. Nah, kapan anak ini menjadi anak susuan dan kapan tidak, itu yang akan dibahas. Hadis yang ke-35, al-haditsul khamis wa thalathun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fima unzila, di sini tertulis unzilu, mestinya unzila ya. Kana fima unzila fil Qur'an, dulu termasuk yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah ayat yang bunyinya itu asyru radha'atim ma'lumati yuharrimna. 10 kali penyusuan yang diketahui itu menyebabkan mahram. Thumma nusikhna, kemudian ayat ini dinasakh bi khamsin ma'lumatin, dengan 5 kali penyusuan yang diketahui. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi wafat, wahiyya, dan ayat tersebut fima yuqra'u minal Qur'an, termasuk apa yang masih dibaca orang dari Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ada ayat-ayat yang mansukh di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ma nunsikh min ayatin aw nansa'ha na'ti bi khairin minha aw mithliha, atau ma nansakh min ayatin aw nunsiha, ya dua qiraah, na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apapun yang kami nasakh dari suatu ayat atau kami lupakan engkau terhadapnya, maka kami akan datangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Nah, maka ada ayat yang mansukh. Mansukh itu maksudnya dihapus. Nah, mansukh itu ada dua macam. Ada yang dihapus hukumnya, ada yang dihapus bacaannya. Tapi lebih lengkapnya ada 3 macam ya. Ada ayat yang dihapus hukumnya saja, tapi ayatnya masih ada. Ada yang dihapus lafalnya saja, tetapi hukumnya masih berlaku. Ada yang hukumnya dan lafalnya dihapus dua-duanya. Nah, mari kita pelajari tentang hadis ini. Dulu ada ayat yang mengatakan 10 penyusuan yang diketahui menyebabkan mahram. Ayat ini termasuk mansukh yang sudah dinasakh ayatnya atau lafalnya plus hukumnya. Dihapus dengan apa? Dengan ayat yang lain, yaitu bi khamsin ma'lumatin. 5 penyusuan yang diketahui itu menyebabkan mahram. Nah, ayat ini juga sudah mansukh, tapi hanya mansukh bacaannya saja. Mansukh lafalnya saja. Sehingga dari Al-Fatihah sampai An-Nas kita cari ayatnya nggak ada. Tapi hukumnya masih berlaku. Karena itulah di sini Aisyah mengatakan Rasulullah wafat, ayat yang menasakh tadi, ayat yang mengatakan 5 kali penyusuan tadi, itu masih dibaca orang dari Al-Quran. Maksudnya dibaca oleh mereka-mereka yang tidak tahu bahwasanya ayat itu sudah dihapus lafalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih baca karena dikira ayatnya belum dihapus, lafalnya belum dihapus. Padahal yang benar adalah bahwa lafalnya sudah dihapus, sudah tidak ada dalam Mushaful Quran yang kita dapatkan 30 juz ini, tapi hukumnya masih berlaku. Jadi ringkasnya, bahwasanya penyusuan yang menyebabkan mahram itu adalah kalau penyusuannya khamsin, 5 kali. Yang dimaksud 5 kali adalah 5 kali makan. Seperti kalau kita makan sehari kan 3 kali kan, pagi, siang, sore. Nah, maka 1 hari bagi orang dewasa makannya 3 kali. Kalau ini bayi dihitungnya adalah per makan. Dan biasanya kan setiap 2 jam bayi itu minta susu lagi. Nanti 2 jam lagi minta lagi susu ibunya, begitu. Nah, maka 1 hari itu bisa 5 kali susuan. Karena kalau setiap 2 jam minta susu, maka 5 kali susuan dalam 1 hari sangat-sangat memungkinkan. Dan itu harus maklumat, harus diketahui. Yaitu diketahui betul-betul 5 kali. Sehingga kalau ragu-ragu apakah 5 ataukah 4, ini masih belum menyebabkan mahram. Kenapa? Belum memenuhi syarat maklumat. Jadi syaratnya 2 ya. Syarat pertama harus 5 kali. Kalau kurang dari 5 kali, maka belum menyebabkan mahram. Syarat yang kedua harus diketahui, tidak diragukan. Kalau diragukan tidak menyebabkan mahram. Termasuk misalnya contohnya ada seorang wanita yang mungkin akalnya agak bermasalah. Dia mengatakan saya sudah menyusui kamu 5 kali. Nah, ini diragukan. Kenapa? Yang ngomong orangnya nggak jelas. Benar nggak ucapannya seperti ini ya? Karena dia dikenal misalnya akalnya ada kurang beres sedikit, nah, sehingga ucapannya masih meragukan, ini tidak bisa menyebabkan mahram. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 36, al-haditsus sadis wa thalathun. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Sahlatu bintu Suhailin faqalat ya Rasulullah. Datang Sahlah bintu Suhail kemudian berkata, wahai Rasulullah, inna Saliman maula Abi Hudzaifah ma'ana fi baitina. Sesungguhnya Salim bekas budaknya Abi Hudzaifah itu bersama kami di rumah kita, di rumah kami.
Jadi maksudnya ini anak angkat. Wa qad balagha ma yablughu rijal, dan dia sekarang sudah balik sebagaimana baliknya kaum laki-laki dewasa ya. Jadi dulu ketika masih diangkat sebagai anak masih kecil. Lah sekarang sudah balik. Berarti kan tidak mahram sama ibu angkatnya ini. Bagaimana solusinya? Ya, qala Nabi mengatakan ardi'ihi, susuilah Salim itu, tahrumi alaih, kamu akan jadi mahram terhadap dia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bicara tentang radha'atul kabir, menyusui orang yang sudah dewasa. Yang dimaksud dewasa dalam bab penyusuan adalah sudah lebih dari 2 tahun. Jadi syarat penyusuan yang menyebabkan mahram selain harus 5 kali, juga harus diketahui, juga harus anaknya itu usia maksimal 2 tahun. Di atas 2 tahun ini sudah tidak berlaku lagi penyusuan tersebut. Nah, maka hadis ini membahas tentang radha'atul kabir. Bagaimana kalau ada anak lebih dari 2 tahun, ya 5 tahun, atau sudah jenggotan, ya, menyusui kepada seorang wanita. Apakah dia jadi mahramnya atau tidak? Ini yang dibahas. Salim ini, dia sudah dewasa, sebagaimana perkataan Sahlah tadi, balagha, sudah balik. Maka ketika Nabi mengatakan susuilah dia, kamu jadi akan mahram dengan dia, maka Sahlah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia sudah muncul jenggotnya. Maka Rasulullah sambil tersenyum mengatakan, saya tahu bahwa jenggotnya sudah muncul, dia sudah dewasa memang. Maka hadis ini menyebabkan perselisihan para ulama. Pendapat mayoritas mengatakan bahwa hadis ini tidak berlaku. Kenapa? Ini adalah satu kasus khusus, tidak bisa diterapkan untuk yang kasus yang lain. Karena hadis-hadis yang lain yang sahih menunjukkan bahwa maksimal usia bayi untuk disusui oleh seorang ibu yang lain itu adalah hanya sampai 2 tahun saja. Di atasnya sudah tidak bisa lagi. Pendapat yang kedua mengatakan, ini pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Rasulullah adalah tauladan yang baik, ya, iswah atau uswah, dua qiraah. Nah, maka karena Rasulullah memberikan contoh seperti ini, kata Aisyah, ini bisa diterapkan. Karena itu Aisyah itu suka memberikan melihat ya kalau ada laki-laki yang cerdas nih, yang aifa, yang sudah hampir balik, kelihatan cerdas. Nah, Aisyah itu senang kalau dia itu menjadi saudara mahramnya, saudara susuannya. Maka Aisyah perintahkan adik-adiknya atau kerabat-kerabatnya yang mahram dengan dia untuk menyusui. Jadi yang masih aktif susunya untuk menyusui si laki-laki yang sudah mau gede ini. Kenapa? Aisyah pengen untuk mengajarkan ilmu kepada dia. Nah, seluruh istri-istri Nabi SAW tidak setuju dengan itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Nah, maka di sini ada dua pendapat yang bertentangan. Pendapat yang tengah-tengah adalah bahwasanya hadis ini karena sahih riwayat Imam Muslim, maka hadis ini bisa diterapkan, tapi harus pada kasus sebagaimana kasusnya Sahlah dengan Salim. Apa kasusnya Sahlah dengan Salim? Salim diangkat sebagai anak oleh Sahlah pada waktu masih kecil, sehingga sudah akrab, sudah terbiasa dengan ibunya ini, ya sudah sangat dekat sekali seperti ibu sendiri. Nah, begitu dewasa sudah tidak mahram lagi, tentu saja memang sejak kecil tidak mahram ya. Nah, maka ini menyusahkan kalau Sahlah berada di rumah bersama Salim, tidak boleh khalwat berdua. Kemudian Sahlah kalau mau keluar kamar harus pakai jilbab, menyusahkan seperti ini. Nah, maka karena ini kondisi menyusahkan, sementara Sahlah tidak bisa memberikan rumah kepada Salim, jadi memang rumahnya cuma satu itu. Kalau rumahnya bisa dipisah karena kaya raya, nggak ada masalah. Ini para sahabat Nabi rata-rata miskin, mereka adanya cuma satu rumah itu, sehingga tidak bisa dipisah antara Sahlah dengan Salim. Akhirnya solusinya berarti disusui meskipun sudah jenggotan, nggak ada masalah. Maka hadis ini masih bisa diterapkan, tapi dengan catatan harus kondisinya sama dengan kondisi Sahlah dan Salim. Jadi pendapat jangan mengikuti yang ifrat atau tafrid ya, tapi pendapat yang tengah-tengah saja. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna, siapa namanya beliau itu? Syekh Abdurrahman Al-Qarni atau yang lain, saya lupa gitu. Beliau mengatakan bahwa biasanya kalau ada perselisihan pendapat, itu pendapat yang tengah-tengah itu biasanya yang lebih mendekati kepada kebenaran. Memang tidak selalu begitu ya, tapi banyak kita dapatkan bahwa ketika ada perselisihan pendapat itu biasanya pendapat yang tengah-tengah adalah yang mendekati kepada kebenaran. Oh ya, itu yang mengatakan adalah Syekhuna Sa'ad Al-Khaflan ya. Beliau punya kajian rutin setiap harinya, setiap malam lewat YouTube kalau nggak salah online, tetapi memang agak malam mungkin jam 11 atau jam 12.
Tapi kembali ke sini, maka hadis ini sahih, masih bisa diterapkan, tetapi jangan diperluas. Kalau diperluas salah. Sebagaimana yang dilakukan di Mesir, pernah ada seseorang memberikan fatwa di televisi begitu. Ditanya, ada seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam satu kantor, isinya cuma 2 orang itu. Bagaimana ini? Maka beliau memberikan solusi, ardi'ihi tahrumi alaih. Nah, maka karena dia memberikan solusi dengan hadis ini, akhirnya dilengsarkan dari jabatan muftinya. Ya, saya pernah dengar cerita ini dari Mesir. Memang itu adalah fatwa yang salah, tidak bisa diterapkan untuk setiap orang. Ya, kemudian setiap orang yang ingin mahram dengan wanita, akhirnya dia minta izin untuk jadi anak susuannya, nggak bisa begitu. Tapi kita lanjutkan, kitab berikutnya, Kitabun Nafaqat, kitab tentang nafkah-nafkah. Nafkah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Nah, sehingga di sini disebut dengan istilah nafaqat, yaitu dengan bentuk jamak untuk mencakup semuanya. Hadis 37, al-haditsus sabi' wa thalathun, wa an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah indi dinar. Wahai Rasulullah, saya punya uang 1 dinar. 1 dinar kalau sekarang itu sekitar 1,9 juta, hampir 2 juta. Qala anfiqhu ala nafsik, infakkan untuk dirimu. Qala indi akhar, saya punya dinar yang lain. Qala anfiqhu ala waladik, infakkan untuk anakmu. Qala indi akhar, saya punya dinar yang lain. Qala anfiqhu ala ahlik, infakkan untuk istrimu. Ahlun itu kadang-kadang artinya keluarga, kadang-kadang artinya istri. Jadi ada arti luas, ada arti sempit, tergantung kondisi kalimat. Di sini kondisi kalimat mengharuskan ahlun diartikan istri. Qala indi akhar, saya punya dinar yang lain. Qala anfiqhu, di sini tertulis anfiqu, ya mestinya anfiqhu, infakkan dia ala khadimik, untuk pembantumu, maksudnya budak ya, karena zaman dulu pembantu adalah budaknya. Qala indi akhar, qala anta a'lam, kamu lebih tahu, maksudnya lebih tahu siapa yang lebih berhak untuk kamu beri nafkah atau beri sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, akhrajahu Syafi'i wal lafdhu lahu wa Abu Dawud wa akhrajahu An-Nasa'i wal Hakim bi taqdimiz zaujah 'ala al-walad. Jadi Imam Nasa'i dan Hakim meriwayatkan juga, tetapi bi taqdimiz zaujah, mendahulukan istri 'ala al-walad, daripada anak. Kalau riwayat yang kita baca ini kan anak dulu baru kemudian istri. Jadi ringkasnya, hadis ini menunjukkan bahwa nafkah kepada diri sendiri itu adalah nafkah yang paling wajib. Adapun kepada selainnya, maka itu adalah nafkah yang nomor 2, kepada istrinya, kepada anaknya. Dan hadis ini menunjukkan juga bahwasanya memberi nafkah itu hendaklah urut, yang paling wajib didahulukan, kemudian yang wajib, kemudian yang sunnah, dan seterusnya begitu. Sama dengan amalan-amalan yang lain ya. Amalan wajib didahulukan daripada amalan sunnah. Seorang wanita punya hutang puasa Ramadan, nah, dia lunasi dulu, baru kemudian dia puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Atau kalau dia pakai mazhab Syafi'i, ya dia meniatkan untuk mengqadha puasanya plus sekaligus niatan untuk puasa sunnah Syawal, nggak ada masalah menurut mazhab Syafi'i dalam hal itu. Tapi kembali ke sini, kemudian hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengurutkan siapa yang wajib untuk kita nafkahi. Yang pertama kali adalah diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa diri kita bukan milik kita. Ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai dibiarkan mati akhirnya, dibiarkan kelaparan akhirnya mati. Ya, namanya tubuh manusia perlu makan, kasih makan. Kemudian setelah itu nomor 2 adalah anak, baru kemudian nomor 3 adalah istri. Tapi dalam riwayat yang lain, istri dulu baru kemudian anak. Padahal dua-duanya riwayat yang sahih. Bagaimana cara pengkompromian? Nah, ada kaidah di sini ya. Kalau ada 2 hadis yang sama-sama sahih, maka itu hendaklah dua-duanya dipakai, sehingga harus dikompromikan. Jangan dibuang salah satu, diambil yang lainnya, enggak. Istilahnya jamak, yaitu apa? Mengkompromikan 2 dalil. Nah, komprominya di sini adalah bahwa istri dan anak itu 1 derajat. Maka nomor 1 adalah diri sendiri, nomor 2 istri dan anak. Atau ditulis anak dan istri sama aja. Pokoknya itu adalah 1 derajat. Baru kemudian pembantu, yaitu budak, kemudian yang lain-lain. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa anak istri itu adalah wajib dinafkahi oleh suami. Demikian juga budak wajib dinafkahi oleh majikannya. Adapun yang lain-lain selain 3 ini, maka itu tergantung kondisi. Misalnya, apakah seorang anak wajib menafkahi orang tuanya? Tergantung kondisi orang tuanya.
Kalau orang tuanya kaya raya, ya anak tidak ada yang wajib untuk menafkahi mereka. Tapi orang tuanya miskin, sementara anaknya mampu. Nah, di sini wajib anak untuk menafkahi kepada bapaknya. Ya, sebagaimana dulu ketika dia masih kecil dinafkahi oleh bapaknya, hendaklah sekarang dia balas budi kepada bapaknya. Kita lanjutkan hadis 38, al-haditsu tsamin wa thalathun wa an Abi Hurairah radhiyallahu lahu wa li ummihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadi, ini maksudnya al-yadu. Al-yadul ulya, tangan yang di atas, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Wa yabda'u, dan memulai, ahadukum, salah satu kalian, biman ya'ul, dengan orang yang dia itu menanggung nafkahnya. Taqulul mar'ah, ini perkataan Abu Hurairah sekarang ya. Sabda Nabi sudah selesai di situ, sehingga yang saya cetak tebal sampai di sini aja. Kemudian Abu Hurairah menambahkan, taqulul mar'ah, seorang wanita boleh berkata, at'imni, berilah makan kepadaku wahai suamiku, au talliqni, atau kalau tidak bisa ya ceraikan saya, supaya saya dinikahi oleh laki-laki yang bisa memberikan makan. Hadis riwayat Daraqutni dan sanadnya hasan, wa akhiruhu mudraj. Dan akhir dari hadis ini adalah mudraj. Maksudnya kalimat terakhir yaitu taqulul mar'ah at'imni au talliqni, ini bukan sabda Nabi, tapi ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, maka disebut mudraj tadi ya. Jadi satu perkataan sahabat yang dimasukkan dalam lafal hadis seolah-olah itu adalah sabda Nabi, padahal itu adalah perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dimaksud tangan yang di atas? Ternyata sudah ditafsiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak perlu menafsirkan lagi ya, karena sudah ada tafsiran dari Nabi. Nah, kita lihat tafsiran dari Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulya hiyal munfiqah. Tangan yang di atas itu maksudnya yang memberi infak, yang memberi. Wal yadus sufla hiyas sailah. Tangan yang di bawah itu adalah yang meminta. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka ringkasnya lebih baik memberi daripada meminta. Dan meminta itu ada dua macam, ada yang halal, ada yang haram. Kalau dia butuh, maka boleh untuk meminta. Tapi kalau dia tidak butuh, tapi hanya untuk memperbanyak kekayaan, maka dia minta-minta, itu adalah sesuatu yang haram, menyebabkan nanti mencakar wajahnya sendiri di akhirat, sehingga wajahnya sudah tidak ada lagi dagingnya. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aidi thalatha, kalau enggak salah nih. Nah, ini. Al-aidi thalathatun, tangan itu ada tiga. Fayadullahil ulya, tangannya Allah itu yang paling tinggi. Karena segala yang ada di dunia ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadul mu'ti hiyallati taliha, adapun tangan orang yang memberi itu adalah yang di bawahnya lagi, di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadus sa'ilis sufla, tangan yang meminta adalah yang paling rendah. Fa'atil fadla, berikanlah sisa dari hartamu, jadi jangan disimpan kalau sisa. Wala ta'jiz an nafsik, kamu jangan lemah, yaitu maksudnya apa? Kemudian kalah dengan nafsunya sehingga pelit. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa tangan yang di atas itu maksudnya pemberi, dan setiap orang yang memberi hendaklah dia sadar bahwasanya tangan dia masih di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu tangan lagi yang di atas, yaitu tangannya Allah, sehingga seorang yang memberi jangan sekali-kali dia merasa bangga dengan apa yang sudah dia lakukan. Kalau seseorang melakukan suatu amal dan dia bangga dengan amalnya, dia nggak paham hakikat amal. Kalau seseorang paham hakikat amal, bahwasanya amal itu sebenarnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya diberi taufik saja untuk melakukan amal tersebut, kita tidak akan merasa bangga. Seorang yang cerdas tidak akan bangga terhadap kecerdasannya. Kenapa? Dia hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang fasih berkata-kata misalnya, dikenal sebagai singa podium misalnya, tidak akan bangga dengan kondisi dia sebagai singa podium. Apa yang dibanggakan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang misalnya banyak karyanya, setiap menulis karya dia selalu laris, selalu viral bukunya misalnya, dia tidak akan bangga. Salat tahajud beberapa jam lamanya, kuat kakinya, yang lain-lain tidak pada kuat, tidak akan bangga. Kenapa? Itu semuanya adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadis tadi seolah-olah memberikan peringatan, al-aidi thalathah, tangan ada tiga, ketahuilah kamu memberi itu bukan dari kamu, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu memberi
pemberian yang kamu berikan itu sumbernya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanganmu bisa bergerak memberi, itu yang memberi taufik siapa? Itu juga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama." Tidaklah kamu melempar wahai Nabi ketika kamu melempar, tetapi Allah itu yang melempar. Demikian juga kalau kita tarik untuk amalan-amalan kita semuanya juga begitu ya. Tidaklah kamu tahajud ketika kamu tahajud, tetapi Allah itu yang memberikan kamu tahajud. Tidaklah kamu infak ketika kamu infak, tapi Allah yang memberikan kamu infak, memberikan kamu taufik sehingga kamu infak. Ya. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruhkan supaya seseorang kalau infak itu dimulai orang-orang yang dia tanggung. Yang dia tanggung tadi dirinya sendiri, kemudian istrinya, kemudian anaknya, ya, kemudian budaknya. Maka itu harus didahulukan daripada yang lain-lain. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa seorang wanita boleh minta cerai apabila dia tidak diberi nafkah oleh suaminya. Baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Maka boleh untuk apa? Meminta diceraikan. Adapun kalau tidak ada masalah minta cerai, nggak boleh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma mura'atin sa'alat zawjaha talaq." Siapapun wanita minta untuk dicerai oleh suami min ghairi ma ba'sin, padahal tidak ada masalah apa-apa, fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Haram dia mendapatkan baunya surga. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, tidak diberi nafkah batin ini satu masalah, sehingga boleh untuk minta cerai. Tidak diberi nafkah zahir sama juga. Ini satu masalah, tidak boleh untuk dia boleh untuk minta cerai. Demikian juga kalau suaminya sudah tidak mau sholat lagi, atau suaminya dulu berjanji menikah tidak akan merokok, ternyata setelah 1 bulan merokok lagi, nah ini berarti masalah, maka ini boleh untuk minta cerai. Tapi boleh juga untuk sabar ya. Jadi dia tidak diberi nafkah, dia bersabar, nggak ada masalah. Daripada saya statusnya sebagai janda, lebih baik saya statusnya sebagai seorang wanita yang punya suami. Nggak ada masalah kalau dia mau bersabar seperti itu, maka sabarnya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar, dan kita tahu bahwasanya pahala sabar itu adalah tidak ada hitungannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain disempurnakan orang-orang sabar itu pahala mereka bighairi hisabin, tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar merupakan pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ruziqa 'abdun," tidaklah seorang hamba diberi rizki khairal lahu, sesuatu yang lebih baik bagi dia, wala ausa', tidak pula yang lebih luas, minas sabr, daripada kesabaran. Jadi sabar itu adalah rizki yang paling baik, yang paling luas, karena bisa menghadapi semua masalah. Hadis riwayat Imam Hakim, derajatnya sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi lafalnya berbeda, yaitu wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah seorang itu diberi dengan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis muttafaqun alaih. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, karena ini sudah mencapai target, yaitu 7 hadis nih. Insyaallah kita lanjutkan 7 hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang, dan jangan lupa mempersiapkan dulu dibaca 7 hadis yang berikutnya minimal. Kita akan masuk nanti pada bab tentang pakaian, tentang perhiasan, dan tentang muamalat-muamalat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini saya cukupkan pertemuan kali ini. Adapun sisa waktu bebas mau diikuti ataukah tidak, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk insyaallah taala. Baik, kita mulai. Afwan tentang ihdad. Ihdad itu berkabung ya. Biasanya kita diberi penjelasan bahwa lamanya 4 bulan 10 hari. Mohon keterangan lebih lanjut bahwa itu adalah durasi minimal. Ya, jadi gini. Ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suami, ya, maka dia wajib hukumnya untuk melakukan ihdad. Tidak boleh
berdandan. Jadi ihdad itu apa harus kita tahu dulu. Apa itu ihdad? Meninggalkan berdandan. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan tarkuz zinah wa thib, meninggalkan berdandan dan parfum. Sebenarnya sama aja ya, parfum itu termasuk apa? Berdandan. Kenapa? Supaya dia tidak menarik orang, sehingga dia tidak menikah atau tidak dilamar oleh orang lain. Dan ini menurut para ulama adalah untuk wafa kepada suaminya. Ya, suami sudah berbuat baik kepada dia banyak ya, sehingga ketika suaminya mati maka wafanya seorang istri kepada suami, dia hendaklah istirahat dulu ya selama 4 bulan 10 hari untuk tidak menikah dan tidak berusaha untuk menampakkan keinginannya menikah sehingga dia berdandan dan sebagainya. Ini hukumnya wajib. Minimal, okay? Maksudnya tidak boleh dikurangi sama sekali. 4 bulan 10 hari, 4 bulan 9 hari, enggak boleh, haram. Okay? Korupsi 1 hari enggak boleh, haram. Ini minimal. Okay? Itu maksudnya minimal begitu. Tidak boleh dikurangi sama sekali. Adapun kalau wanita ini setelah kematian suami kemudian tidak tidak berdandan sama sekali sampai matinya, enggak ada masalah. Okay? Tidak ada batasnya. Karena wanita setelah ditinggal mati suaminya itu bebas, mau nikah lagi boleh, mau tidak nikah seumur hidup juga tidak ada masalah. Sebagaimana Ummu Darda radhiyallahu anha, dia ketika ditinggal mati oleh suaminya yaitu Abu Darda, dia mengatakan saya tidak akan menikah lagi karena saya ingin bersama kamu di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dilamar oleh Muawiyah, maka Ummu Darda mengatakan saya sudah terlanjur janji dengan suami saya yaitu Abu Darda. Maka Muawiyah mengatakan alaiki bisawm, kalau begitu kamu hendaklah banyak puasa supaya menekan syahwatnya wanita tersebut. Nah, adapun selain kematian suami dibatasi maksimal 3 hari, 3 malam. Dan ini hukumnya hanya mubah, tidak wajib. Seorang wanita ditinggal mati oleh bapaknya, sedih biasa ya. Berkabung, oke, berkabung boleh, nggak wajib. Jadi meninggalkan berdandan itu boleh. Tetapi dibatasi oleh Nabi hanya 3 malam. Kenapa dibatasi oleh Nabi hanya 3 malam? Ya dia kan punya suami. Kalau dia tidak berdandan terus sampai matinya, ini berarti mendolimi suami. Maka dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa sebenarnya dari situ diambil satu pelajaran bahwa seorang istri hendaklah berdandan kepada suaminya sehingga suaminya tertarik kepadanya. Ya, ini kewajiban seorang istri untuk menampakkan keindahan kepada suaminya ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In nadhara ilaiha sarrathu." Kalau suaminya melihat kepada istrinya ini menyenangkan, maka ini menunjukkan dia dituntut untuk berdandan kepada suaminya. Demikian juga para suami juga hendaklah berdandan kepada istrinya ya, sebagaimana dia senang bahwa istrinya berdandan untuk dia, maka hendaklah dia juga berdandan untuk istrinya ya. Jangan dibiarkan rambutnya terlalu panjang sampai seperti sampah terbalik di atas kepala ya, itu kan berarti zalim sama istrinya. Istrinya setiap kali melihat suaminya jadi tidak senang gitu nih. Tapi berikutnya bagaimana hukum jual beli melalui e-commerce dengan menggunakan e-wallet dan e-wallet atau apa itu bacanya dan mendapat kelebihan misal gratis ongkir jika membayar dengan e-wallet, sedangkan jika transfer langsung nggak dapat free ongkir. Ini masalah kontemporer Masalah kontemporer, kita lihat fatwa ulama kontemporer. Ternyata mereka berselisih pendapat. Dan berselisih pendapat itu sangat wajar karena al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Jadi menghukumi sesuatu itu adalah salah satu cabang dari penggambaran dia terhadap apa yang dia hukumi. Nah, maka karena para ulama ini dalam menggambarkan apa yang ditanyakan ini ya, e-money atau e-wallet tadi itu adalah berbeda dalam menggambarkannya sehingga muncul perbedaan pendapat. Itu sesuatu yang wajar Tapi yang saya tahu yang dipilih oleh Syekhuna Al-Ustaz Mudzakir hafizahullah taala tidak ada masalah. Itu bukan termasuk riba ya. Karena itu tidak bisa dikatakan sebagai kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kalau dalam ungkapan para ulama kan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap peminjaman yang mengambil manfaat maka itu riba. Ini satu botol isinya 1 juta misalnya, saya pinjamkan kepada seseorang. Nanti dikembalikan satu botol ini isinya harus 1.100.000 misalnya. Ini riba seperti ini karena mengambil menarik manfaat, mengambil tambahan. 1 juta ya harus kembali 1 juta. Nah, mereka yang mengatakan bahwa ini haram itu karena dianggap itu memberikan pinjaman. Karena dia menabung uangnya pada dompet yang mereka bawa, berarti kan memberikan pinjaman.
Pendapat yang membolehkan mengatakan itu bukan pinjaman. Kalau pinjaman itu kan ketika saya berikan pinjaman 1 juta, saya tidak bisa menggunakan. Uang 1 juta itu sudah dibawa oleh orang yang meminjam. Sementara pada Imune dan e-wallet tadi dan sebagainya, itu kan kita menabung di situ, kita pakai terserah bisa ya, kita mau beli apapun dengan uang kita, itu memang uang kita. Maka pendapat yang membolehkan ini tidak menganggap ini sebagai satu qardin, bukan satu pemberian pinjaman, tapi itu sebagai sorof ya. Sorof itu apa namanya? Tukar menukar mata uang nih. Hanya bedanya kalau sorof zaman dulu itu adalah mata uang dinar ditukar dengan dirham, ya kalau sekarang berarti rupiah ditukar dengan dolar. Nah ini rupiah ditukar rupiah, tapi rupiah fisik ditukar dengan rupiah apa itu ya? Angka atau kartu begitu nih. Maka ini lebih mirip kalau dianggap sebagai sharaf, maka dari sisi ini maka mereka mengatakan apa? Boleh. Ya kalau mau berhati-hati tidak usah pakai gitulah. Ya memang jadi free ongkirnya jadi hilang, nggak ada masalah kan, hatinya tenang. Karena setiap muslim itu kalau keluar duit untuk apapun juga itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Antum kehilangan ongkirnya berapa sih? 12.000. Udah 12.000 antum keluarkan itu ada nilai pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah terlalu dipikirkan ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kullu nafaqatin yunfiquha al-'abdu yu'jaru fiha ilal bunyan. Setiap nafkah yang dikeluarkan seorang hamba diberi pahala oleh Allah selain untuk memewahkan bangunan, itu yang nggak ada pahalanya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Tapi kalau antum mau ikuti pendapat yang membolehkan ya silahkan, nggak ada masalah nih. Kalau saya pribadi mengetahui adanya perselisihan ini tidak ikut-ikutan, hanya kalau ada orang melakukan ya saya biarkan aja. Baik, berikutnya untuk perempuan yang sedang dalam masa iddah, apakah jika hendak pergi untuk bekerja harus ditemani mahram? Enggak. Mohon penjelasannya untuk masa iddah bagi perempuan yang bekerja. Jadi ringkasnya, perempuan dalam masa iddah itu yang wajib dia lakukan adalah apa? Pertama, tidak boleh berdandan. Yang kedua, dia hendaklah tinggal di rumah, kecuali kalau ada keperluan. Maka rekreasi nggak boleh. Rekreasi itu bukan satu keperluan. Nah sekarang bekerja, apakah dia perlu ataukah tidak? Kalau memang dia tidak perlu, ya tidak usah. Tapi kalau dia perlu, misalnya memang penghasilannya cuma dari situ aja, maka silakan dia bekerja. Tapi kalau sebenarnya dia sudah kaya tapi karena malas di rumah, kemudian udahlah saya cari kerja sana sini gitu, nah, itu nggak perlu karena dia sudah ada duit sebenarnya, banyak duit, sehingga dia hendaklah menilai itu sesuai dengan keperluan. Apabila dalam masa iddah ada tetangga minta tolong untuk jadi penerima tamu dan pengirim manten dalam resepsi pernikahan, bolehkah meskipun tidak berdandan? Yang zahir bagi saya ini termasuk suatu keperluan karena dia diperlukan bantuannya. Ya mungkin tetangganya ini tahu bahwa dia orang yang pintar dalam menerima tamu, dan tentu saja yang diterimakan tamu perempuan ya, bukan tamu laki-laki. Maka dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, menurut saya ini termasuk hajat sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Saya ingat Syekhuna Mustafa Al-Adawi ya, ulama Mesir yang terkenal itu, beliau ditanya, seorang yang ditinggal mati suaminya, dia masih masa iddah, bolehkah keluar rumah untuk ziarah kubur suaminya? Maka beliau mengatakan, alladzi arahu la ba'sa bih. Yang saya berpendapat dengannya adalah tidak mengapa. Kenapa? Dia perlu kepada hal itu. Jadi mungkin dia untuk meringankan ya susahnya, karena melihat ada orang-orang yang ada kerabatnya akan ziarah kuburnya, dia mau ikutan, saya ikutan boleh enggak gitu. Menurut beliau adalah tidak ada masalah. Tentu saja dengan memenuhi syarat tadi ya, tidak meratap, tidak berdandan dan sebagainya. Saat masuk waktu salat duhur terlihat ada segurat darah, tapi pada saat masuk waktu asar tidak ada lagi darah. Bagaimana hukumnya? Apakah tak wajib salat ataukah tidak? Haruskah mengqadha salat yang ditinggalkan karena tidak tahu itu bukan darah haid? Ya kalau antum tahu bahwa itu bukan darah haid, berarti tadi sholat yang antum tinggalkan adalah wajib untuk diqadha. Antum mengira itu darah haid, kemudian tidak tidak sholat kan? Nah, nanti ketika sudah tahu bahwa ternyata itu bukan haid, maka antum harus qadha sholat yang sudah ditinggalkan. Jadi hukum mengqadha sholat yang ditinggalkan adalah sesuai dengan sholatnya tadi. Kalau sholatnya wajib, maka mengqadhanya wajib.
Kalau sholatnya sunnah, maka mengqadanya juga sunnah. Puasa juga begitu ya. Puasa yang wajib, qadanya adalah wajib. Puasa sunnah, qadanya adalah sunnah. Yang zahir bagi saya itu bukan haid. Karena haid tidak seperti itu. Kan sebaik-baik sholat adalah khairu masajidin nisa fil bait. Apakah ini juga berlaku di Masjidil Haram? Saya kasih kaidah ya. Kaidahnya mengatakan bahwa setiap dalil umum itu harus dipahami umum, jangan dikhusus-khususkan kecuali ada dalil. Nah, apakah kita temukan dalil bahwasanya sebaik-baik masjid perempuan di rumah kecuali Masjidil Haram? Apakah kita temukan dalil seperti itu? Kalau tidak kita temukan, ya tidak boleh kita mengkhususkan kecuali Masjidil Haram, sama aja. Tapi tenang saja, orang Indonesia nggak punya rumah di Saudi. Sehingga kalau kita misalnya pergi umroh, ya silahkan salat ke Masjidil Haram, ya, bukan salat di hotel. Hotel bukan rumah antum. Apakah wanita yang mengikuti salat Jumat harus salat zuhur lagi atau tidak? Enggak. Sepakat para ulama bahwa orang yang tidak wajib Jumatan, kalau dia hadir Jumatan, maka sah salatnya. Jadi orang sakit nekat Jumatan, sah. Budak diizinkan oleh majikannya untuk Jumatan, sah. Wanita tetap Jumatan, sah. Apakah wanita yang mengikuti salat Jumat harus ini sudah. Jika seseorang mempunyai rumah lebih dari satu dan tidak disewakan tapi dipakai anak-anaknya, apakah rumah yang dipakai anak-anaknya harus dizakati? Enggak ada zakat rumah, enggak ada ya. Jadi hukum asalnya zakat rumah tidak ada. Sehingga kalau ada orang punya 10 rumah misalnya, rumah pertama dipakai istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, kemudian anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam. Ya akhirnya rumahnya 10. Nah, nanti anaknya tambah, anaknya 40, rumahnya 40. Enggak ada masalah. Tidak ada zakat sama sekali di situ. Itu hukum asal dari zakat rumah, enggak ada zakatnya. Kecuali kalau untuk timbunan. Jadi orang terlalu kaya, akhirnya dia melirik apa yang bisa melejitkan kekayaan saya. Kalau zaman dulu kan bisa melejitkan kekayaan untuk emas ya. Nah, sekarang ternyata emas itu sudah kalah dengan tanah dan rumah. Maka orang-orang kaya sekarang banyak yang menyimpan kekayaannya berupa rumah, berupa tanah. Nah, kalau di sini kena zakat ini wajar. Kenapa? Dia tujuan punya rumah itu adalah untuk menumpuk kekayaan atau untuk melejitkan atau menyimpan kekayaannya. Maka di situ beberapa ulama kontemporer mereka mengatakan di situ ada zakatnya. Ini termasuk yang dipegangi oleh Syekhuna Ustaz Mudzakir. Itu kalau punya 2 rumah, yang dia pakai satu tentu saja namanya istrinya satu aja ya. Maka rumah yang kedua itu ada zakatnya. Adapun yang ditanyakan tadi, nggak ada zakatnya. Tentang masa berkabung wanita ditinggal mati suami. Kalau batasan minimal 4 bulan 10 hari, batasan maksimal berapa? Ini tadi sudah ya. Jadi dia tidak berdandan sampai mati, nggak ada masalah. Tidak memakai parfum sampai mati, nggak ada masalah. Karena sudah tidak punya suami, sehingga tidak ada kewajiban berdandan kepada suaminya. Dan dia tidak wajib nikah lagi ya. Terserah dia, mau nikah lagi silahkan, mau tidak nikah lagi silahkan. Afan izin bertanya, jika ada Al-Quran rusak yang tidak lagi layak pakai lembaran, sudah banyak yang hilang ya. Tidak layak pakai, lembarannya sudah banyak yang hilang. Sedangkan disimpan di lemari sudah penuh, apa boleh dibuang atau dibakar? Jangan dibuang ya. Karena kalau dibuang di kali misalnya, nanti ketemu dengan kotoran di kali ya. Kalau dibuang di sampah nanti campur dengan kotoran-kotoran di sampah. Ini enggak sopan ya. Caranya adalah dengan cara dibakar nih. Karena kalau sudah dibakar, maka dia sudah tidak jadi Quran lagi. Dia sudah jadi abu. Kalau sudah jadi abu, maka sudah tidak bisa dihukumi itu adalah mushaf Al-Quran. Nah, sehingga dibuang, setelah itu nggak ada masalah. Dan itu ada dasarnya, yaitu perbuatan Sayyidina Uthman. Ketika beliau ingin mengumpulkan mushaf Al-Quran dengan satu cetakan atau satu model. Nah, maka semua Quran-Quran yang lain yang ada pada tangan-tangan sahabat dikumpulkan oleh beliau kemudian dibakar. Supaya tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah membaca Al-Quran yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Kemudian, kapankah seseorang itu boleh menikah lagi ketika sudah mencerai istrinya? Batas minimal harinya apakah ada? Untuk laki-laki nggak ada masa iddah ya. Jadi masa iddah itu hanya perempuan. Jadi seandainya Anda mencerai pagi hari jam 9, jam 10 langsung lamaran, kemudian jam 12 akad nikah, nggak ada masalah ya. Demikian juga tidak ada masa iddah untuk kematian istri.
istri mati, kemudian besoknya langsung akad nikah, nggak ada masalah. Imam Ahmad melakukannya. Beliau menguburkan jenazah istrinya hari Ahad misalnya, hari Seninnya beliau akad nikah. Maka orang-orang mengatakan, ya Imam, ya, baru saja menguburkan jenazah istri. Maka beliau mengatakan, saya malu berjumpa dengan Allah dalam kondisi jomblo, ya, tidak punya istri. Bagaimana tanda cerai roj'i mulai yang pertama hingga yang ketiga? Apakah dari jumlah ucapan dari suami atau ada yang lain? Gini. Seorang suami ketika mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Ini jatuh cerai. Setelah jatuh cerai, maka perempuan ini mengalami masa iddah. Selama masa iddah, ini disebut tolak roj'i. Kenapa? Dia masih tolak yang pertama dan masih masa iddah, sehingga masih bisa rujuk kepada istrinya. Rujuknya boleh dengan perkataan, boleh dengan perbuatan, yaitu jima tadi. Kalau sudah selesai masa iddah, ternyata suami tidak mengatakan saya rujuk dan tidak hubungan intim dengan istrinya, maka berarti ini sudah selesai masa iddah, maka ini sudah tolaknya berubah jadi tolak bain. Ya, tolaknya sudah tolak putus, sehingga si istri keluar dari rumah suami, kemudian dia sudah tidak berhak mendapatkan nafkah lagi dari suaminya. Adapun selama masa tolak roj'i, ini istri masih di rumah suaminya, tidak boleh diusir. Kamu sekarang sudah saya cerai, kamu saya usir, nggak bisa. Ya. Dia masih istrinya. Bahkan bagusnya istri ini berdandan yang cantik supaya suaminya tertarik. Akhirnya dia akan hubungan intim. Kalau sudah hubungan intim sudah sah sebagai istrinya lagi, yaitu maksudnya sudah rujuk. Tidak perlu kata-kata. Ya, meskipun di sini ada khilaf, tapi yang dipakai oleh guru-guru kami adalah rujuk itu bisa dengan jima saja tanpa ucapan, sebagaimana dijelaskan oleh guru kami Ustaz Muin rahimahullah taala. Baik, kemudian kalau setelah selesai masa iddah dan suami rujuk, kan sudah sah jadi istrinya lagi kan. Nah, maka kalau dia mencerai lagi, kamu saya cerai. Jadi setelah 1 tahun misalnya marah lagi, kamu saya cerai. Nah, itu baru terjadi cerai kedua. Maka hukumnya berlaku seperti tadi. Kemudian kalau dia sudah rujuk lagi, kemudian dia cerai lagi, kamu saya cerai. Nah, ini baru dihitung sebagai cerai yang ketiga. Itu cara menghitungnya begitu. Jadi tidak bisa langsung dalam 1 kali duduk ya. Kamu saya cerai. Kemudian 1 menit lagi mengatakan kamu saya cerai. 1 menit lagi kamu saya cerai. Ini berarti sudah yang ketiga, nggak bisa. Itu namanya adalah tolak bid'i, seperti itu, tolak bid'ah. Jadi cerai itu harus taruyuth, harus perlahan-lahan, 1 kali. Adapun kalau langsung satu kali duduk langsung 3 kali, maka di sini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut 4 mazhab bahwa itu terjadi cerai 3, yaitu tolak bain kubro. Tapi menurut pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa itu cerainya masih dianggap 1, karena di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan di masa Sayyidina Abu Bakar cerai seperti itu dihitung 1. Baru dihitung 3 itu di masa Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar ingin menghukum orang-orang yang suka mempermainkan cerai seperti itu, yaitu dia percepat cerainya menjadi 3 kali, maka dihukum oleh Sayyidina Umar bin Kaposisan. Maka di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama, dan itulah juga yang menyebabkan Ibnu Taimiyah dimasukkan penjara karena menyelisih 4 mazhab. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya, karena ini sudah jam 5. Dalam masalah silaturahmi, apa juga ada kewajiban silaturahmi kepada kerabat karena hubungan persemandaan, jadi bukan hubungan darah. Intinya gini, kerabat itu kalau mahram, maka kita wajib untuk silaturahmi kepadanya. Yang dimaksud mahram adalah ketika kerabat itu adalah seandainya dia perempuan, maka saya sebagai laki-laki saya tidak boleh menikahi dia. Maka paman saya, ya, adiknya bapak saya atau masnya bapak saya wajib untuk silaturahim kepada beliau. Kenapa? Karena ini adalah hubungan mahram. Ya. Seandainya Pak D saya itu adalah perempuan, saya tidak boleh untuk menikahi beliau. Masalah persemandaan juga begitu. Ya. Ketika dia memang mahram, maka wajib untuk silaturahim. Ya. Adapun tidak, maka tidak. Ya, untuk 2 pertanyaan kita tunda saja ini karena sudah jam 5. Ya. Sehingga insyaallah kita jawab pada pertemuan yang lain lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.